Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Tanjung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proyek saya yang berjudul Recommender System Using Collaborative Filtering and Adhoc HPD Model for Movie Recommendation. Jadi untuk proyek ini merupakan salah satu persyaratan untuk lulusan dari kelas dari Recommender System di Sekolah Data Management. Jadi mungkin pertama saya akan masuk dulu ke bisnis problem. Jadi Cinema Netflix adalah salah satu perusahaan platform streaming movie mengalami masalah dalam kasus retensi user. Di sini yang poin krisisnya adalah dalam 6 bulan terakhir terdapat hampir penurunan 10%, eh, di mana penurunan tersebut merupakan penurunan yang cukup tinggi ya dari segi churn dari customernya. Nah, kita ketahui bahwa Cinema Netflix ini memiliki hampir dari 4.000 judul dengan user yang masih kesulitan untuk menavigasi dan menemukan film yang sesuai dengan preferensi dan mereka. Lalu terdapat beberapa masalah lain yang perlu dipertimbangkan, mungkin seperti kompetisi yang ketat, lalu perubahan preferensi usernya, lalu ada tantangan teknis terkait tadi 4.000 filmnya yang perlu dinavigasi, lalu ketidakpuasan terhadap kontennya, dan pendekatan pengalaman user experience dari customer-nya. Nah, dari situ kita coba merasionalisasi bisnis objektif dari eh, uh, perusahaan ini. Jadi untuk yang pertama adalah mengatasi penurunan pendapatan tadi dari yang retensi 10% tadi mendapatkan impact negatif. Lalu kita meningkatkan daya saing dari keunggulan kita dibanding dengan streaming platform yang lain, lalu meningkatkan kepuasan user untuk mempermudah mendapatkan konten. Lalu selanjutnya pemulihan terhadap kepercayaan dari user. Lalu selanjutnya lagi ke stabilitas dari jangka panjang terkait keberlanjutan dari uh, platform streaming tersebut dan peningkatan customer value dari pelanggannya seperti itu. Lalu dari semua masalah tadi, kita coba untuk meramu solusi dari masalah tersebut adalah kita ingin meningkatkan dari segi customer experience-nya dengan mengimplementasikan optimisasi dengan dari rekomendasi sistem dari Cinema IFX tersebut seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar customer dapat mendapatkan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi dari mereka. Selanjutnya masuk ke chapter terkait recommender system. Jadi untuk framework recommender systemnya, di sini kita menggunakan pendekatan collaborative filtering, itu mengukur kemiripan dari user terhadap user yang lain, yaitu terhadap movie, rating movie-nya atau item atau movie terhadap movie yang lain seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan model KNN dan juga function video untuk mendapatkan rating dari user tersebut. Eh, Namun kita perlu membuat yang namanya proxy label untuk preferensi user, yang mana itu merupakan indikator tidak langsung dari preferensi user, di mana di situ eh, perlu dipertimbangkan terkait rating usernya, lalu user click behaviornya atau involvement user matrix. Ini beberapa matrix yang mungkin perlu di take account seperti itu. Selanjutnya untuk model sistem rekomendasi, karena tadi kita menggunakan collaborative filtering, jadi kita perlu mendapatkan rating dari usernya. Jadi tugas utama dari mesin di sini adalah untuk memprediksi rating dari user pada suatu film seperti itu. Kita menggunakan task regresi ya untuk memecahkan masalah ini dengan kita lihat di sini untuk persamaan prediksi ratingnya, yaitu baseline ditambahkan dengan sigma dari similarity dikali dengan um, RIJ dikurangi dengan baseline per dibanding sigma dari similarity-nya seperti itu. Dimana di sini kita harus menghitung juga user bias dan juga item bias untuk tiap user dan tiap item seperti itu. Dan juga kita harus menghitung sebelumnya global mean juga ya untuk mendapatkan nilai bias dari tiap-tiap penilaiannya seperti itu. Nah, untuk mengukur kedekatan dari masing-masing user dan item, kita menggunakan cosine similarity.
dengan persamaan seperti berikut. Gitu. Oke, untuk recommendation opportunity sebenarnya kita bisa membagi jadi dua ya, secara garis besar itu kita bisa membagi menjadi non personalized recommendation. Biasanya ini hanya menggunakan popularity yang di ranking seperti itu tanpa kita mempertimbangkan preferensi individualnya, atau kita menggunakan personalized recommendation yang tadi kita approach ya, yaitu eh, kita mempertimbangkan preferensi unik dari tiap user menggunakan berbagai macam metode seperti itu. Nah, pendekatan dari personal system ini kita bisa bagi lagi sebenarnya menjadi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Namun dalam konteks price ini kita menggunakan data eksplisit dari rating yang sudah diberikan seperti itu. Kalau misalkan data interaksinya itu tidak ada, nanti berarti dia masuk ke untuk eh, collaborative content based filtering seperti itu, karena content based filtering sendiri ini dia hanya uh, menggunakan data terakhir dari customer untuk filtering seperti itu. Sedangkan apabila ada data interaksi seperti rating atau user click, kita bisa menggunakan collaborative filtering seperti itu. Nah, dalam project ini tadi yang sudah saya jelaskan, kita menggunakan uh, sistem akomodasi collaborative filtering dengan KNN dan FunctionVD, di mana kita dapatkan datasetnya adalah seperti ini: ada rating, berisi user ID, movie ID, rating dan time, dan juga ada movie, di mana nanti ini untuk uh, pengembalian terkait nama dari movie-nya. Ratingnya di sini ada 1 juta rating dengan 3.888 movie seperti itu. Bisa lihat di sini cukup banyak ya untuk rating yang perlu diprediksi, karena eh, mungkin nanti di situ kita akan mendapatkan banyak non value atau nilai nol seperti itu. Nah, tujuan utama dari tes ini adalah menyamakan kesalahan antara penilaian true rating dengan prediksi rating seperti itu. Makanya kita menggunakan matrix terkait error, yaitu MSE atau mean square error, untuk mendapatkan prediksi nilai seperti itu. Nah, sedangkan untuk selanjutnya ini merupakan workflow dari modeling menggunakan network collaborative filtering, di mana di sini bisa kita lihat dari input data, lalu pre-processing, lalu kita dapatkan utility matrix-nya, kita train test script, lalu kita menghitung similarity-nya, baik itu user dan itemnya. Kita ini menggunakan Cosine similarity, lalu kita lakukan training, lalu dapatkan similarity-nya, kita evaluasi hyperparameter dan dapatkan parameter terbaik, lalu kita prediksi ratingnya, lalu kita coba terapkan rekomendasi tersebut seperti itu. Nah, ini uh, lanjutannya terkait analisis. Yang pertama terkait neighborhood collaborative filtering atau KNN ya. Jadi bisa kita lihat utility datanya, kita plotting menggunakan Bigpot untuk movie ID dan user ID. Di sini banyak movie dan rating yang belum di rating seperti itu. Nah, atau non value, kita cek yang ada di sini ada movie ID 1 dan user ID 1, kita dapatkan parameter user ID min, lalu movie ID 1 min, dan juga base-nya seperti itu. Lalu di sini kita buat fungsi untuk menghitung total baseline dari masing-masing item rating tersebut menggunakan kewajiban baseline prediction, dan juga untuk eh, fungsi cosine similarity dibuat juga fungsi get and next untuk mendapatkan tetangga terdekatnya seperti itu. Kita bisa dapatkan nilai-nilainya, kita urutkan di sini. Bisa kita lihat untuk user ID 1 ini ada movie ID yang paling mendekati ya, berdasarkan rating yang tadi di generate seperti itu. Lalu kita lakukan training recovery system ini dengan menggunakan library surprise dengan tes datanya 20%, dengan random state-nya 42 ya. Kita buat fungsinya, lalu kita lakukan eksperimentasi hyperparameter tuning untuk mendapatkan base model. Di sini kita menggunakan randomized search ya. Ini merupakan ilustrasinya untuk
learning dengan parameter yang ada, jumlah tetangga itu dari 5 sampai 10, lalu similarity functionnya version dan cosine similarity, approach-nya kita menggunakan user to user atau item to item. Nah, dari situ kita coba calculate dulu baseline-nya menggunakan mean prediction, dan kita coba plotting cover parameternya didapatkan eh, baseline-nya di 1,06 dan neighbor collaborative filteringnya ini di 0,89 dengan parameter seperti berikut ya. Lalu kita langsung prediksi lagi tadi berdasarkan parameter terbaik yang sudah didapatkan. Ini didapatkan masing-masing movie ID-nya untuk user ID 1 sekian 5, dan ini adalah film-film yang direkomendasikan seperti itu. Ini lalu kita apply untuk seluruh user sehingga nanti kita akan dapat seluruh rating prediksi dari setiap movie-nya. Nah, dari situ kita bisa langsung melakukan top highest unrated movies dan kita bisa memberikan rekomendasi terhadap customer seperti itu, terhadap movie-movie yang ada. Lalu approach yang kedua yang saya berikan adalah terkait Fang SVD, di mana pendekatan sebelumnya kita menggunakan similarity menjadi weight, tapi ada batasan ya di sini karena dia similarity-nya itu bersifat arbitrary dan dia itu bersifat pairwise ya, tidak antar user. Nah, solusi yang bisa kita gunakan adalah kita bisa menggunakan matrix factorization. Jadi kita bagi matriks tersebut, matrix rating menjadi interaksi antara user preference factor dengan item factor. Nah, untuk penyelesaian case ini kita bisa menggunakan eigen decomposition, Koleski decomposition atau SVD, singular value decomposition. Namun untuk eigen decomposition ini hanya berlaku untuk square matrix, sedangkan tadi yang kita tahu user matrix dan item factor itu biasanya dia memiliki dimensi yang berbeda. Jadi mungkin solusi terbaik yang bisa kita gunakan adalah menggunakan singular value decomposition atau SVD. Kita bisa lihat tadi pivot table dari movie ID dan user ID ya. Nah, ini komponen-komponen dari SPD. eh, dari utility matrix itu kita breakdown, ada matrix left, ada right matrix, dan juga ada singular value-nya di sini untuk U, S, dan BT. Di mana nanti coba kita lakukan filtering ya untuk racing satu dan satu dan item satu, lalu kita stacking dulu ya karena eh, dari matriks tersebut dimensinya tidak sama, kita samakan dulu untuk matriks S-nya agar memiliki dimensi yang sama gitu, dan kita bisa lakukan operasi matriks seperti itu. Jadi kita bisa lihat tujuan dari matrix precision ini adalah uh, merepresentasikan data dengan dimensi yang lebih kecil atau vektor untuk yang nanti akan meminimalkan error dari data asli. Jadi kita lihat dengan persamaan berikut, di mana untuk mendapatkan prediksi rating kita dot produk antara UJ dikali S atau ini singular matriksnya dan dikalikan dengan PT-nya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat kan tadi banyak non value. Nah, berdasarkan semua file kita bisa mengisi non value itu dengan nilai 0 seperti itu. Nah, nanti kita akan melakukan prediksi di mana tujuannya kita itu kita eh, melakukan mencari user vector dan item vector untuk meminimalkan error true rated dan predicted rated dengan persamaan seperti berikut. Yaitu objektifnya adalah minimalkan sigma dari RUI dikurangi PU dikali QT, Q transpose dikuadratkan. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas ya, komponen dari rating itu ada global mean, ada user bias, dan item bias. Itu ditambahkan dengan PU dan QT atau kalian dari matrix tadi itu. Nah, didapatkan, oh ya, tidak lupa kita menambahkan term regularisasi atau cost function. Kita menggunakan reach agar tidak terdapat parameter yang menghilang seperti itu ya. Nah, untuk optimalisasinya di sini kita menggunakan gradient descent untuk mendapatkan parameter dengan loss yang terkecil. Kita lakukan iterasi, maksudnya kita gunakan 20 kali, 20 epoch, kita plotting terhadap loss functionnya. Di sini bisa kita lihat lossnya makin menurun ya berdasarkan epochnya. Nah, di sini kita lihat juga kita buat kelas untuk Pang XVD.
mulai dari inisiasi, lalu mapping, update parametersnya, inisiasi parameters, lalu fitting dan predicting rating. Lalu kita coba training modelnya. Tadi menggunakan library surprise ya. Kita tetapkan dulu scale-nya dari 1 sampai 5. Lalu kita split data trend dan data test. Kita gunakan randomizer CV untuk parameter-parameter berikut ya untuk uh, mendapatkan parameter terbaiknya. Di sini bisa kita dapatkan untuk baseline di 1,05 dan Fang SPD sendiri ya, RSMA-nya di 0,88 dengan parameter konfigurasi sebagai berikut seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk mencari rekomendasi untuk rating lain. Tadi berdasarkan fungsi yang tadi kita udah buat, get prediction update item, nah, kita mendapatkan untuk user ID 9, ini merupakan movie yang direkomendasikan. Gitu. Nah, selanjutnya coba kita tarik kembali untuk masalah objektif bisnisnya. Tadi berdasarkan hasil dari analisa Matrix Machine Learning RSMA, didapatkan bahwa terdapat optimisasi dari baseline performance sekitar 19,85% dari model baseline ke Pang SPD test seperti itu ya. Nah, tadi kan objektif kita adalah eh, kita bisa mengembalikan retensi tadi yang menurun sampai 10% ya. Nah, kita selanjutnya eh, coba melakukan ID testing terhadap sistem rekomendasi untuk kita cek nih terhadap performa dari CTR-nya. Mungkin ada beberapa metode lain yang bisa mendukung seperti user engagement. Tapi untuk menyimpulkan masalah di sini kita coba menggunakan satu matrix dulu untuk optimasinya itu menggunakan CTR seperti itu. Nah, kita bagi menjadi varian, 3 varian, itu varian kontrol untuk baseline-nya. Dan pada saat itu kita menggunakan neighborhood CF, dan varian treatment kedua kita menggunakan Fang SVD CF seperti itu. Lalu kita coba definisikan goals-nya untuk melihat impact sistem rekomendasi ini memiliki CTR yang signifikan atau tidak seperti itu. Yaitu grup A versus grup B, yaitu H0 di B lebih kecil daripada PA, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya kita set untuk desain eksperimentasi dari signifikan levels alpha yang 5%, power level 80%, dan ada efikasinya dan juga perbedaan kontrol treatmentnya. Lalu kita plotting, di sini bisa dapatkan jumlah sampelnya 1570 atau 1600 ya kita buatkan, dan kita bagi menjadi 3 grup, di mana ini akan kita bagi dalam 1 bulan seperti itu. Untuk masing-masing eksperimentasi itu desain ke masing-masing language yang berbeda dan customer yang berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya kita lakukan eksperimentasi, berikut merupakan hasil dari eksperimentasinya, didapatkan CTR dari masing-masing grup. Untuk grup A sendiri atau baseline di 8,31, grup B di neighborhood di 12,56, dan grup C di 15,88. Kita hitung nilai dari PVO-nya, di mana ternyata semuanya kita tolak ke nol ya. Jadi kita bisa uh, ambil kesimpulan bahwa dapat signifikansi uh, practical significance, di mana nilai C ini uh, dominan lebih tinggi daripada nilai baseline ya dari segi CTR ya, karena CTR ini proportion, makanya kita menggunakan uji CTS waktu. Nah, eh, kita terakhir masuk ke dalam conclusion. Jadi tadi perusahaan Cinema FX ini memiliki penurunan retensi hingga 10% selama 6 bulan. Eh, Hal ini terjadi karena customer tidak dapat menavigasi dengan baik ya, tidak dapat rekomendasi yang baik dari eh, movie yang ada di dalam platform. Lalu perlu lakukan improvement terhadap rekomendasi yang sudah ada. Dan tadi berdasarkan hasil eksperimentasi kita terdapat improvement 19,85% dari baseline model ke Fang SPD. Lalu selanjutnya untuk solusi dari objektif ini kita gunakan CTR untuk A/B testing dalam 1 bulan. Jadi kita tadi bisa mendapatkan statistical proving bahwa eh, dari nilai CTR Pang SPD ini signifikan lebih tinggi daripada baseline-nya seperti itu. Sehingga sistem dan kondisi ini bisa diinformasikan oleh eh, tim dari data science seperti itu.
Oke, demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.